Namanya adalah Yohanes. Halo adik-adik semuanya. Cerita Alkitab anak-anak hari ini berjudul Yohanes Pembaptis. Ayat hafalannya terdapat di dalam Lukas 1 ayat 76. Mari kita baca ayat ini bersama-sama ya. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Jeki sangat bersemangat. Dia baru saja menerima pesan dari neneknya. Jeki membaca pesan itu berulang kali. Aku akan datang mengunjungimu bulan depan, dan aku akan memberikan kejutan untukmu. Jeki sangat gembira. Aku harus membantu ibu menyiapkan segala sesuatu, pikir Jeki. Jeki berlari ke dapur. Ibu, dia memohon. Aku ingin membantu ibu mempersiapkan kunjungan nenek. Tolong katakan aku bisa membantu. Katakan padaku apa yang harus dilakukan. Adik-adik, dahulu ada seorang malaikat yang menyampaikan pesan kepada seorang lelaki tua. Sebuah pesan yang akan membantu mengubah dunia. Mari kita dengarkan cerita ini bersama-sama. Elisabet dan Zakaria merindukan bayi selama bertahun-tahun. Namun, ketika mereka menjadi tua, mereka putus asa. Zakaria adalah salah satu imam di Bait Suci. Para imam bergantian melayani selama seminggu di Bait Suci di Yerusalem. Hanya sekali dalam hidupnya, seorang imam akan masuk ke tempat yang Maha Kudus. Merupakan suatu kehormatan untuk membakar ukupan di atas mezbah emas di sana. Di sana, imam akan berdoa untuk pengampunan dosa bagi semua orang dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar Mesias datang segera. Zakaria menantikan hari ini sepanjang hidupnya. Sekarang, Zakaria yang sudah tua sangat senang ketika gilirannya tiba. Zakaria dengan sungguh-sungguh menaburkan bubuk ukupan di atas bara api. Awan asap berbau harum naik dan memenuhi tempat Maha Kudus. Tiba-tiba, Zakaria merasa dia tidak sendirian. Dia membuka matanya dan di sana berdiri seorang malaikat di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Zakaria gemetar ketakutan. Jangan takut, Zakaria. Tuhan telah mendengar doamu, kata malaikat itu. Istrimu Elisabet akan memiliki seorang anak laki-laki. Engkau harus menamainya Yohanes. Dia akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Seorang bayi di usia tuanya? Zakaria meragukan kata-kata malaikat itu. Maka malaikat itu memberinya tanda. Karena engkau tidak percaya perkataanku, engkau akan bisu dan tidak bisa berbicara sampai hari itu terjadi. Lalu malaikat itu menghilang. Zakaria membuka mulutnya untuk memulai doa bagi orang-orang. Tetapi tidak ada yang keluar. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Saat itu, Zakaria sudah terlalu lama berada di tempat Maha Kudus. Orang-orang di luar mulai bertanya-tanya apa yang telah terjadi padanya. Akhirnya dia keluar. Wajahnya bersinar aneh. Dengan tenang, Zakaria memberi isyarat kepada mereka bahwa dia telah melihat malaikat. Zakaria bergegas pulang. Dia mencoba memberitahu Elisabet apa yang telah terjadi. Tetapi dia tidak bisa berbicara. Dia harus menulis dan menggunakan isyarat tangan bahwa mereka akan memiliki seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yohanes. Seorang malaikat telah memberitahunya demikian. Beberapa bulan kemudian, bayi mereka lahir. Teman-teman Elisabet berkumpul. Namanya adalah Yohanes. Elisabet mengumumkan, Yohanes, tidak ada seorang pun di keluargamu yang bernama Yohanes.
Mengapa tidak memberinya nama Zakaria? Para wanita mendesak. Elizabeth menoleh kepada suaminya. Zakaria menggelengkan kepalanya. Dengan cepat, dia menulis agar semua bisa melihat. Namanya adalah Yohanes. Wah, seketika itu juga suara imam tua itu kembali. Dia berbicara kepada orang-orang dan memuji Tuhan atas berkat ini. Yohanes dibesarkan di padang pasir, tempat di mana dia belajar untuk melayani. Seringkali Zakaria memberitahu Yohanes tentang malaikat di mezbah. Tuhan memiliki pekerjaan istimewa untukmu. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, kata Zakaria. Ketika Yohanes tumbuh dewasa, dia mengundang orang-orang untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan dibaptis. Dia membantu banyak orang mempersiapkan diri untuk bertemu Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga memiliki tempat khusus dalam rencananya untuk adik-adik. Kita dapat mempersiapkan jalan bagi Yesus dengan melayani orang lain dan memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka akan lebih bersedia untuk belajar tentang Yesus. Pelajaran dari cerita Alkitab anak-anak kali ini adalah kita mempersiapkan jalan bagi Yesus ketika kita melayani orang lain. Sampai jumpa di cerita Alkitab anak selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.